Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 11 KKL. Hari ini kita bertemu lagi untuk belajar akuntansi pemerintah. Kemarin kalian sudah belajar mengenai persamaan dasar akuntansi, kemudian saldo normal akun-akun. Hari ini Ibu akan mengajarkan kalian untuk mencatat jurnal akuntansi pemerintah daerah. Ya, sudah siap ya. Jurnal yang diperlukan itu ada dua macam, jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal finansial itu pencatatan berdasarkan basis akrual pada laporan operasional dan neraca yang digunakan untuk mencatat transaksi keuangan terkait aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi kalau kata Ibu, jurnal finansial ini digunakan untuk mencatat seluruh transaksi semua kelompok akun. Nah, tapi kalau untuk jurnal pelaksanaan anggaran, yaitu pencatatan berdasarkan basis kas pada laporan realisasi anggaran sehingga selama transaksi tersebut tidak melibatkan kas dan tidak perlu melakukan pencatatan. Nah, kalau kata Ibu, kita mencatat itu ketika kas berubah dan ketika kas bertambah atau berkurang. Nah, biasanya untuk mencatat hanya pada akun pendapatan dan belanja saja. Itu kegunaan dari jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, transaksi yang pertama yaitu pada tanggal 12 Januari 2017, pemerintah Kota Semarang menerbitkan surat ketetapan pajak daerah berupa pajak hotel sebesar 14 juta. Merupakan pendapatan SKPD. Jadi Pemkot Semarang ini menerbitkan surat. Nah, surat ini kegunaannya untuk mengingatkan bahwa pemilik hotel harus segera menyerahkan pajaknya atau membayarkan pajaknya ya sebesar 14 juta. Nah, ketika masih ditetapkan surat, ketika masih menginformasikan ya, maka Jurnal tetap dibuat dua kolom, jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Nah, jurnal finansialnya di debit dicatat piutang pajak daerah, kreditnya pendapatan pajak hotel LO. Kenapa sih Bu, kok piutang pajak daerah? Kok bukan kas? Ya, karena kan masih ditetapkan ya, baru ditetapkan saja, baru diinformasikan. Maka dicatatnya sebagai piutang pajak daerah di debit bertambah sebesar 14 juta, kreditnya juga bertambah pendapatan pajak hotel LO 14 juta. Karena kasnya belum berubah ya, maka jurnal pelaksanaan anggaran tidak ada pencatatan ya, karena belum menyebabkan kas pemerintah berubah. Paham ya? Selanjutnya, transaksi kedua. Pada tanggal 15 Januari 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi terminal sebesar 2.800.000. Ya, kalau kalian pernah ke terminal, nah di situ ada retribusi. Mau retribusi apa saja, misalnya WC umum juga itu masuk ke retribusi terminal. Maka pencatatannya seperti apa Bu? Apakah dicatat piutang juga? Tidak, karena bendahara penerimaan sudah menerima pendapatannya, yaitu merupakan pendapatan retribusi terminal. Berarti kan sudah menerima uang sebesar 2.800.000. Maka pencatatannya ada dua pencatatan tetap ya, jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Jurnal finansialnya dicatat, maaf ya ini Ibu typo, harusnya tanggalnya 15 Januari. Didebitkan kas bendahara penerimaan 2.800.000, kreditnya piutang retribusi terminal 2.800.000. Ya, jadi kasnya bertambah, piutangnya berkurang. Oh, jadi tetap dicatat sebagai piutang ya Bu? Iya dong, tetap. Karena kan sebelumnya kan masih dianggap sebagai piutang, tapi ketika sudah dibayarkan maka piutangnya berkurang. Kemudian jurnal pelaksanaan anggarannya seperti apa? Didebitkan perubahan SAL. Perubahan SAL adalah perubahan selisih anggaran lebih. Jadi ketika kas
pemerintah berubah menjadi bertambah, perubahan SAL akan dicatat di sebelah debit. Bertambah 2.800.000, kemudian kreditnya juga bertambah, yaitu pendapatan retribusi terminal LRA bertambah juga 2.800.000 ya. Oke, selanjutnya tanggal 20 Januari 2017 dalam APBD 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menerima pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000. Maka jurnalnya sama seperti terminal tadi. Tanggal 20 Januari di jurnal finansial dicatat kas bendahara penerimaan bertambah di debit 2.100.000, kreditnya piutang retribusi parkir, laporan operasional di kredit 2.100.000. Sama ya, piutangnya berkurang. Kemudian jurnal pelaksanaan anggaran juga dicatat sama, perubahan sal di debit 2.100.000 bertambah, kemudian pendapatan retribusi parkir LRA di kredit 2.100.000. Sampai sini paham? Paham ya? Tidak ada yang bingung ya? Nah, selanjutnya transaksi keempat. Tanggal 25 Januari 2017, Bendahara Penerimaan SKPD menyetor pendapatan retribusi parkir sebesar 2.100.000 ke rekening kas daerah. Jadi retribusi parkir itu siklusnya tadi diterima dulu oleh Bendahara Penerimaan Daerah, kemudian bendahara menyetorkan ke rekening kas daerah. Ya, berarti masuk kemana? Masuk ke bank ya. Nah, maka pencatatannya jurnal finansial dan jurnal pelaksanaan anggaran. Di jurnal finansial tanggal 25 Januari dicatat rekening PPKD di debit 2.100.000, kemudian kreditnya kas bendahara penerimaan. Buku rekening ya, karena kan kita menyetorkan ke bank, ke rekeningnya pemerintah daerah, maka dicatatnya sebagai RKPPKD. Terus Bu, kok jurnal pelaksanaan anggarannya kosong? Iya, tidak ada pencatatan karena transaksi tersebut tidak menyebabkan kas pemerintah berubah. Itu kan hanya memindahkan saja dari yang tadinya cash dimasukin ke bank ya kan, memindahkan uang dengan jumlah yang sama yaitu 2.100.000. Jadi tidak ada perubahan. Ya, terima kasih. Apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan kembali ya. Nanti kita akan melanjutkan pembahasan transaksi-transaksi pemerintah daerah di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.